Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan mengenai pengukuran azimut. Tapi sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian selaku dosen mata kuliah ilmu ukur tanah yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Dan kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu, dimulai dari saya, Surya Rayhan Hanif, dengan nomor NPM 057. Saya Erlangga Haji Nugroho dengan NPM 056. Saya Diaksa Syailendra Syari dengan NPM 90. Saya Misbahul Munir dengan NPM 081. Saya Tegar Farid Putra Dianca dengan NPM 125. Oke. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu azimut. Jadi definisi mengenai azimut. Jadi azimut itu sendiri merupakan sudut yang terbentuk di antara utara dengan garis yang ditarik dari titik benda ke titik pengamat. Dan sudutnya ini terbentuk searah dengan jarum jam. Nah, gimana itu? Jadi kurang lebih akan seperti ini. U itu merupakan arah utaranya, P itu merupakan pengamatnya, dan A itu merupakan benda yang akan ditinjau, benda A. Kita sebut benda. Nah, kalau kita tarik garis dari benda ke pengamat, maka kita akan dapatkan garis yang menghubungkan titik benda ke titik pengamat. Dan sudut yang terbentuk di antara garis ini dengan utara itu merupakan azimut. Dan sudut yang terbentuk ini pasti akan searah dengan jam. Misalnya kalau kita punya titik yang ada di sebelah kiri itu, maka azimut yang terbentuk pasti akan searah. Jadi, seperti itu. Nah, ini untuk definisi azimut kalau menurut para ahli. Jadi menurut mereka, azimut itu merupakan arah titik yang satu dengan titik berikutnya. Jadi kalau misalkan yang di contoh tadi itu pengamat dengan bendanya membentuk sudut horizontal terhadap arah utara. Jadi azimut ini merupakan sudut horizontal, bukan vertikal, yang terbentuk terhadap arah utara. Hitung dari 0 searah dengan jarum jam. Jadi sudutnya ini terbentuk seiring dengan searah dengan jarum jam. Jadi semakin ke arah jarum jam, maka sudut azimut itu akan semakin besar. Lalu yang selanjutnya ada metode pengukuran azimut. Jadi cara-cara untuk mengukur azimut. Caranya itu ada dua, yaitu menggunakan kompas dan menggunakan teodolit. Kalau menggunakan kompas, misalkan saja kita akan mengukur sebuah pohon, ya, azimut sebuah pohon terhadap arah utara, maka yang akan kita lakukan pertama-tama kita akan tempatkan kompas sehingga sejajar dengan sumbu horizontalnya. Nah, dengan melihat nivo yang ada di kompas, jika nivo sudah di tengah-tengah, maka akan sejajar, maka kompas tersebut itu sudah sejajar dengan sumbu horizontalnya, jadi tidak miring. Lalu jika sudah dirasa sudah sejajar, maka kita akan bidikkan kompas pada benda yang akan kita tinjau. Jadi pohon tadi, kita bidikkan kompas tersebut ke pohon tadi, lalu kita baca sudut yang terbentuk pada kompas. Maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi angka 40 itu merupakan azimut yang terbentuk ya, dari pohon yang kita bidikkan. Jadi sudut dari pohon ini terhadap utara yang searah dengan jarum jam itu sebesar 40. Lalu kalau menggunakan teodolit, caranya juga cukup sederhana. Yang pertama kita akan setting alat terlebih dahulu. Ya. Jadi kita pasang tripodnya terlebih dahulu, lalu kita pasang teodolitnya ke tripodnya. Lalu kita lakukan centering point. Jadi kita tempatkan alatnya ke titik yang sudah ditentukan.
Lalu kita seimbangkan gelembung nivonya agar sejajar dengan sumbu horizontal dengan menempatkan sampai gelembung nivo ini berada di tengah-tengah, maka teodolit tersebut sudah sejajar dengan sumbu horizontal. Lalu setelah sejajar, maka kita akan ukur tinggi alatnya ya, untuk keperluan lebih lanjut. Lalu kita arahkan teodolitnya ke arah utara terlebih dahulu. Lalu kita kunci arah horizontalnya, lalu lakukan 0 set, sehingga semua bacaan sudut yang ada di teodolit itu menjadi 0 semua, terreset semua. Lalu setelah kita lakukan set 0, kita buka lagi kunci horizontalnya, kita bidikkan teodolitnya, alatnya ini ke titik yang ditentukan. Setelah itu kita baca hasil yang tampil di teodolitnya, maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Jadi yang atas itu saat kita, yang atas ya, yang sebelah atas ada V, ada HR. Yang V itu adalah sudut horizontal, sudut vertikalnya. Dan HR itu merupakan sudut horizontalnya. Nah, sudut horizontal yang ada di gambar atas itu merupakan sudut horizontal saat di set 0. Jadi semua bacaannya akan terreset jadi 0. Lalu yang bawah itu merupakan saat kita telah membidik bendanya. Maka sudut horizontalnya akan tampil seperti yang ada di gambar tersebut. Jadi di sini kita mendapatkan sudut horizontal 10 derajat, 22 menit, dan 30 detik. Dan pastikan saat mengukur, itu sudut vertikalnya itu berada di angka 90 derajat. Jika tidak 90 derajat, maka teodolit tersebut tidak sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, kalau di kasus ini, maka azimuthnya sebesar 10 detik, 22 menit, dan 30 detik. Faktor-faktor yang mempengaruhi azimut. Yang pertama yaitu alat utuh yang digunakan. Kualitas dan akurasi alat untuk sanad mempengaruhi hasil penuturan azimut. Yang kedua, penaturan dan setting alat. Yaitu penaturan dapat setting alat untuk yang tidak tepat dapat mempengaruhi hasil penuturan. Yang ketiga, keadaan alam. Yaitu cuaca yang tidak stabil dapat mempengaruhi hasil penuturan. Yang keempat, operator. Peran operator dalam menentukan arah sasaran, penuturan, dan penaturan jarak proyeksi juga sangat penting. Nah, berikutnya ada kendala dalam pengukuran azimut. Ada beberapa kendala ketika kita melakukan pengukuran dengan cara azimut. Yang pertama, cuaca buruk. Entah itu kabut, hujan, atau angin dapat mengganggu visibilitas atau penglihatan dan kestabilan alat. Yang kedua, ada kesalahan pada alat. Kalibrasi dan kondisi alat ukur yang buruk dapat mempengaruhi akurasi. Lalu berikutnya ada pengaruh medan magnet. Medan magnet lokal dapat mengganggu kompas magnetik. Lalu ada kerusakan alat. Alat yang rusak atau aus dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Dan yang terakhir, kesalahan pengoperasian. Kesalahan dalam penggunaan atau pencatatan data oleh operator. Nah, berikutnya ini adalah kesalahan dan cara menangani. Ada beberapa kesalahan dalam pengukuran azimut. Yang pertama adalah kesalahan alat atau instrumental error. Alat yang digunakan untuk mengukur azimut seperti teodolit atau kompas mungkin tidak akurat karena kerusakan atau kalibrasi yang tidak tepat. Nah, untuk cara menanganinya, yang pertama adalah pastikan alat dalam kondisi baik dan dikalibrasi secara teratur. Yang kedua, periksa zero error atau kesalahan 0 pada alat sebelum pengukuran dan lakukan koreksi jika diperlukan. Yang ketiga, gunakan alat yang lebih presisi
terutama jika akurasi tinggi diperlukan. Nah, untuk kesalahan yang kedua adalah kesalahan pengamatan atau observational error. Kesalahan dapat muncul karena faktor manusia, seperti ketidakakuratan dalam membaca skala, gangguan visual, atau posisi pengamatan yang tidak tepat. Nah, untuk cara menanganinya adalah melakukan pengamatan berulang dan ambil nilai rata-rata untuk mengurangi kesalahan pengamatan individu. Yang kedua, gunakan metode bacaan 2 kali atau block seek and free seek untuk memastikan konsistensi pengamatan. Nah, kesalahan yang ketiga adalah kesalahan lingkungan atau environment error. Faktor lingkungan seperti medan magnet lokal, gangguan angin, perubahan suhu, atau kabut dapat mempengaruhi kekurangan pengukuran azimut. Nah, untuk cara menanganinya, hindari pengukuran di sekitar objek logam besar atau area dengan gangguan medan magnet. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk mengukur, misalnya saat cuaca stabil dan angin tidak terlalu kencang. Yang terakhir, pentingnya dilakukan pengukuran azimut. Pengukuran azimut sangat penting dalam berbagai bidang, terutama yang berhubungan dengan yang pertama, navigasi dan pemetaan. Untuk poin pertama, penentuan posisi. Azimut digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dengan tepat, misalnya dalam navigasi laut atau udara. Azimut digunakan untuk menentukan arah tujuan dan posisi kapal atau pesawat. Untuk poin yang kedua, pemetaan. Azimut digunakan untuk mengukur sudut antara garis utara dan suatu objek di permukaan bumi, membantu dalam pembuatan peta dan penentuan lokasi objek. Untuk yang kedua, ada arsitektur dan konstruksi. Untuk poin pertama, ada orientasi bangunan. Pengukuran azimut digunakan untuk menentukan arah orientasi bangunan, memastikan pencahayaan dan ventilasi yang optimal. Untuk poin yang kedua, ada penempatan atap. Azimut membantu dalam penempatan atap bangunan sesuai dengan sudut kemiringan yang tepat untuk memaksimalkan penggunaan energi surya. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai pengukuran azimut. Jadi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton atau semua yang melihat video ini. Dan atas semua kekurangan yang kami miliki, kami ingin memohon maaf. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.